Bayangkan kamu mau beli barang mahal dari luar negeri. Pasti deg-degan kan kalau harus kirim uang sebelum barangnya sampai. Takutnya barangnya nggak sampai. Nah, letter of credit atau LC bisa jadi solusinya. LC itu kayak surat jaminan dari bank. Banknya janji bakal bayar sejumlah uang ke penjual, tapi dengan syarat tertentu. Jadi LC itu kayak pengaman buat pembeli dan penjual. Buat pembeli, LC jamin pembayaran cuma dilakukan kalau barangnya sudah dikirim sesuai kesepakatan. LC itu penting banget buat perdagangan internasional. Kenapa? Karena LC bisa menjembatani jarak dan perbedaan. Kalau pembeli dan penjual ada di negara berbeda, susah kan buat saling percaya. Nah, LC ini ada aturan mainnya dan diatur sama organisasi International Chamber of Commerce atau ICC. Biar pembayaran LC lancar, maka kita perlu tahu dokumen apa saja yang biasa diminta di dalam LC. Kenapa? Karena dokumen merupakan nyawa LC. Invoice itu kayak bon belanja yang detail. Invoice ini mencakup semua informasi yang kamu butuhkan untuk memahami transaksi yang telah kamu lakukan. Isinya semua informasi penting tentang pembelian, kayak deskripsi barang, jumlah, harga, dan cara bayarnya. Setiap item yang kamu beli akan tercantum di sini, lengkap dengan harga satuan dan totalnya. Kayak struk belanja di toko deh. Bedanya, invoice ini lebih rinci dan biasanya digunakan untuk transaksi yang lebih besar atau bisnis. Di situ kelihatan barang apa aja yang kamu beli, jumlahnya berapa, dan total harganya berapa. Ini membantu kamu untuk melacak pengeluaran dan memastikan tidak ada kesalahan dalam pembelian. Di perdagangan internasional, invoice itu lebih penting lagi karena dipakai buat nentuin pajak dan bea cukai. Setiap negara punya aturan yang berbeda, jadi invoice ini harus sangat akurat. Invoice itu penting banget karena jadi tanda mulainya proses pembayaran. Tanpa invoice, proses pembayaran bisa terhambat dan menyebabkan masalah dalam transaksi. Penjual kirim invoice ke bank mereka sama dokumen-dokumen lain yang dibutuhin. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pembayaran bisa diproses dengan lancar. Dari situ, uang dari bank pembeli bisa ditransfer ke bank penjual. Proses ini memastikan bahwa penjual menerima pembayaran tepat waktu dan transaksi bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai pembeli, penting juga untuk memeriksa invoice dengan teliti. Pastikan semua informasi benar dan sesuai dengan apa yang kamu beli. Dalam konteks bisnis, invoice sering dibahas dalam rapat untuk menekan semua pihak setuju dengan rincian transaksi. Ini membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan semua pihak puas dengan transaksi yang dilakukan. Akuntan juga menggunakan invoice untuk mencatat transaksi dalam sistem keuangan perusahaan. Ini membantu dalam pelaporan keuangan dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar. Invoice juga harus disimpan dengan baik untuk keperluan audit dan referensi di masa depan. Menyimpan invoice dengan rapi, membantu dalam mengelola keuangan dan mempersiapkan laporan pajak. Bill of Lading atau BL, itu dokumen penting banget buat pengiriman internasional. BL itu kayak kontrak antara penjual sama perusahaan yang ngirim barang. BL juga bukti kalau barangnya udah dikirim. Kayak resi dari jasa pengiriman deh. Resi itu bukti kalau kamu udah ngirim paket dan paketnya lagi diantar. Di BL ada informasi penting tentang pengiriman, kayak nama dan alamat pengirim dan penerima, deskripsi barang, jumlah barang, dan nama kapalnya. Tanpa BL, pembeli nggak bisa ngambil barangnya di pelabuhan tujuan. Packing list, apa isi dalam kotaknya? Mari kita lihat lebih dalam. Packing list itu daftar rincian isi setiap paket atau kontainer. Lebih detail daripada invoice. Ini adalah dokumen penting yang mencantumkan semua barang yang ada di dalam paket. Kayak daftar inventaris gitu deh. Tapi lebih spesifik dan terperinci. Setiap item dicatat dengan jelas, termasuk jumlah dan deskripsi singkat. Isinya daftar semua barang yang ada di dalam setiap kotak atau kontainer. Misalnya, kalau kamu kirim barang elektronik, packing list akan mencantumkan setiap perangkat, kabel, dan aksesoris lainnya. Bayangin kamu lagi bongkar truk pindahan. Kamu pasti butuh daftar yang jelas untuk tahu di mana letak setiap barang. Kamu punya daftar yang ngasih tahu kotak mana yang isinya peralatan dapur, buku, atau baju. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah mengatur dan menemukan barang-barangmu. Nah, packing list fungsinya kayak gitu buat pengiriman internasional. Ini membantu semua pihak yang terlibat dalam proses pengiriman. Informasi detail ini penting banget buat petugas bea cukai.
Mereka bisa memeriksa isi kiriman dengan lebih efisien dan memastikan semuanya sesuai dengan peraturan. Mereka jadi bisa cek isi kiriman dan nentuin pajak yang tepat. Ini juga membantu mencegah penundaan yang tidak perlu di perbatasan. Selain itu, pembeli juga bisa mastiin mereka nerima semua barang yang dipesan. Dengan packing list, mereka bisa memeriksa setiap item dan memastikan tidak ada yang hilang atau rusak. Di gudang, pekerja juga menggunakan packing list untuk memeriksa dan mengatur barang-barang yang masuk. Ini memastikan bahwa semua barang diterima dengan benar dan siap untuk didistribusikan. Beberapa packing list bahkan dilengkapi dengan barcode untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan inventaris. Teknologi ini membuat proses lebih cepat dan akurat. Dengan alat pemindai, pekerja bisa langsung memeriksa dan mencatat setiap item yang ada di dalam daftar. Ini mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Jadi, packing list bukan hanya sekedar daftar barang. Ini adalah alat penting yang membantu memastikan semua proses pengiriman berjalan lancar dan efisien. Dari pengirim, petugas bea cukai, hingga penerima, semua mendapat manfaat dari informasi yang jelas dan terperinci ini. Certificate of Origin, dari mana asalnya? Certificate of Origin atau CO itu bukti di mana barangnya diproduksi. CO ngebuktiin kalau barangnya asli dari negara tertentu. Ini penting buat beberapa hal, kayak ngajuin tarif khusus atau ngikutin perjanjian dagang. Anggap aja kayak paspor buat barang deh. Kayak paspor kamu yang nunjukin kewarganegaraanmu, CO nunjukin kewarganegaraan barang. CO biasanya diterbitin sama kamar dagang atau lembaga resmi di negara pengekspor. Dokumen tambahan, jaminan kualitas dan kepatuhan. Tergantung jenis barangnya, kadang ada dokumen tambahan yang dibutuhin. Dokumen ini buat jamin kualitas, keamanan, atau legalitas produknya. Misalnya produk makanan mungkin butuh health certificate. Sertifikat ini ngebuktiin kalau makanannya aman dikonsumsi dan sesuai standar kesehatan negara pengimpor. Begitu juga tanaman mungkin butuh phytosanitary certificate. Ini buat mastiin tanamannya bebas hama dan penyakit. Dokumen umum lainnya termasuk Certificate of Analysis yang buktiin komposisi kimia produk dan Quantity Certificate yang mastiin jumlah pasti barang yang dikirim. Pentingnya dokumen yang akurat. Di dunia perdagangan internasional, dokumen yang akurat itu bukan cuma penting, tapi penting banget. Setiap detail kecil harus diperhatikan dengan seksama. Dokumen-dokumen ini kayak rantai kepercayaan yang ngehubungin pembeli dan penjual antar negara. Tanpa dokumen yang akurat, kepercayaan ini bisa rusak. Setiap dokumen punya peran penting buat ngejamin transaksi yang lancar. Mulai dari invoice, bill of lading, sampai sertifikat asal barang. Semuanya harus benar. Kalau ada kesalahan atau ketidakcocokan di dokumen-dokumen ini, bisa-bisa pengirimannya terlambat, kena denda, atau bahkan barangnya disita sama bea cukai. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Bayangin aja kalau paspor kamu salah tanggal lahir. Hal kecil seperti ini bisa bikin masalah besar. Bisa-bisa kamu nggak boleh pergi. Sama halnya dengan dokumen perdagangan, ketidakakuratan bisa menghambat proses. Nah, sama kayak gitu, dokumen perdagangan yang nggak akurat bisa bikin barang nggak sampai ke tujuan. Akurasi adalah kunci untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Tim profesional seringkali dilibatkan untuk memastikan semua dokumen sudah benar. Mereka memeriksa setiap detail untuk menghindari kesalahan. Dengan dokumen yang akurat, transaksi perdagangan internasional bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Barang sampai tepat waktu dan semua pihak puas. Akhirnya, pelanggan pun senang karena barang yang mereka pesan tiba sesuai harapan. Kesimpulan, menavigasi perdagangan internasional dengan percaya diri. Letter of credit dan dokumen-dokumennya ngasih kerangka kerja yang aman dan terpercaya buat ngejalanin perdagangan internasional. Meskipun awalnya terkesan rumit, tapi memahami tujuan dan pentingnya dokumen-dokumen ini penting banget buat pembeli dan penjual. Dengan mastiin dokumen yang akurat dan lengkap, bisnis bisa ngejalanin perdagangan internasional dengan percaya diri, ngurangin risiko, dan ningkatin efisiensi. Semakin kamu paham tentang dokumen-dokumen ini, semakin lancar transaksi perdagangan internasional perusahaan kamu. Support channel ya guys, dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk menyalakan tingnya.